sebelum nonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Gerbang Lensa. Kembali kami hadir menjumpai para pecinta desa dan kelurahan. Hari ini Gerbang Lensa kedatangan tamu spesial dari Kabupaten Bangka Barat. Saya Budi Utama selaku host podcast Gerbang Lensa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Ibu, para pendengar, marilah kita sapa tamu spesial kita pada hari ini, yang mana beliau adalah peraih ataupun dalam baru-baru ini mendapatkan juara 1 lomba desa kelurahan tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau adalah Kepala Desa Sekar Biru, Bapak Erwin. Selamat siang Pak Erwin. Siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Tentunya beliau di sini tidak sendirian, didampingi oleh salah satu kelompok pemberdayaan masyarakat yang konon katanya prestasinya sudah sampai ke tingkat nasional. Mari kita sapa, beliau adalah Bapak Rahmat Kadarta. Selamat siang Pak Rahmat. Siang Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Selamat datang di podcast Gerbang Lensa, Pak Erwin dan Pak Rahmat. Tentunya Pak Erwin ini adalah Kepala Desa Sekar Biru. Beliau ini masuk periode kedua ya Pak? Pertama. Mau kedua ya? Iya, mulai di September ini ya? November. Oh, November. Iya. Jadi insya Allah beliau ini akan bertarung kembali untuk tahta kursi panas Kepala Desa Sekar Biru. Namun kami yakin dan percaya beliau sudah membuktikan dengan prestasi-prestasinya. Itu ada perpustakaan desa terbaik tahun 2021, juara 2 lomba desa tingkat provinsi tahun 2019, juara 1 lomba PPKM tingkat Polda Babel di bulan Juni 2021, Desa Cantik Statistik tahun 2021. Kalau nggak salah ini mewakili Bangka Belitung ya Pak ya, yang kemarin ya. Iya. Piagam penghargaan peran aktif pencegah COVID dari Polres Bangka Barat, Desa UCI Universal Child Immunization Bangka Barat tahun 2020, dan Desa Bebas ODF Open Defecation Free di tahun 2019. Dan yang paling anyar, beliau hari ini dan kemarin tanggal 9 sudah dibagikan hadiah juara lomba desa juara 1 tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan Pak Rahmat Kadarta ini beliau adalah Ketua Poktan, Kelompok Tani Makmur Desa Sekar Biru, dengan prestasi juru sembelih halal di tahun 2016 sampai dengan sekarang, juara 2 asah terampil peternak tingkat provinsi 2017, juara 1 kelembagaan ternak berprestasi tingkat provinsi tahun 2018, juara 3 asah terampil tingkat provinsi bulan Mei 2018. Ini yang kita banggakan, juara 1 klaster nasional Champion Bank Indonesia Award di tahun 2019, dan yang terakhir juara 2 TTG tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020. Baik, Pak Erwin dan Pak Rahmat, kita di sini santai, rileks. Kami ingin mengobrol prestasi-prestasi Bapak. Tentunya kalau Pak Kades ini yang kita kenal adalah ujung tombak dari pemerintahan untuk mengurus masyarakat.
kita santai, di depan ada kopi, sambil menikmati kopi ya Pak Rahmat dengan Pak Kades. Kita anggap saja ngobrol di rumah seperti itu. Pak Kades, dengan periode kita yang hampir pertama 6 tahun, hampir 6 tahun kita berakhir, tentunya ada beberapa prestasi yang sangat gemilang diraih oleh Pak Kades. Sebetulnya kami minta tolong ceritakan pertama kali niat Pak Kades menjadi kepala desa itu seperti apa? Nih, terima kasih Pak. Jadi di tahun 2016 saya punya niatan jadi kepala desa itu yang tadinya tidak pernah terlintas di benak saya untuk jadi kepala desa. Karena saya tuh bukan orang pemerintahan, tidak pernah jadi RT, tidak pernah jadi kepala dusun, apalagi kepala desa. Cuman waktu itu ada sedikit yang di benak saya. Desa Sekarbiru itu mulai berdiri itu tahun 1999 sebagai desa persiapan, dan desa definitif itu tahun 2005. Jadi di kurun waktu seperti itu ya berjalan, ya pengen saya sedikit memberikan sumbangsi lah, kontribusi yang menurut orang-orang itu dianggap sebuah ya pesimistis lah. Ya cuman di kamus saya Pak tidak ada yang namanya sikap pesimistis. Saya selalu orang yang optimis. Jadi itu saya buktikan. Desa Sekarbiru begitu saya terpilih di bulan November tahun 2016, dan saya sudah dilantik itu di tahun 2016 juga di Desember, di penghujung tahun Pak. Jadi begitu dapat surat dari Mendagri, Sekarbiru adalah statusnya desa tertinggal secara IDM. Di situ saya berpikir ini ada sesuatu yang salah dalam manajerialnya. Waktu itu saya mulai bekerja keras, saya mulai melirik anak-anak di desa itu yang punya potensi, yang mana nanti bisa mengangkat derajat desa ini. Perlahan demi perlahan Pak kita berjalan. Pasti di tahun 2017 akhir desa Sekarbiru itu secara IDM itu langsung ke desa maju Pak, tanpa melewati berkembang waktu itu. Ini yang mendapatkan polemik lah di Kemendes waktu itu. Itu menurut rekan-rekan dari UBB. Karena waktu itu 2018 desa Sekarbiru ditunjuk sebagai lokasi khusus penempatan dana desa waktu itu. Penempatan dana desa. Jadi Bangka Barat waktu itu ditunjuk 5 desa dengan status yang berbeda-beda. 1 desa tertinggal, 3 mewakili desa berkembang, dan desa majunya alhamdulillah desa Sekarbiru. Yang manakala itu pelaksananya itu adalah universitas negeri di masing-masing provinsi. Jadi kita waktu itu UBB sebagai pelaksana di lapangan. Dengan keterbatasan saya waktu itu, saya ya anak baru di dunia pemerintahan yang sama sekali belum pernah saya naungi dari sebelumnya. Saya di dada saya itu hanya saya ingin membangun Pak. Ya, ingin membangun tanpa saya memandang pokoknya desa ini harus saya bangun. Artinya membangun itu bukan hanya infrastruktur tapi membangun manusia juga. Jadi saya baru tahu Pak, ternyata IDM itu maju karena ada 3 indikator gitu. Indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan lingkungan, dan indeks ketahanan sosial. Jadi dana desa ada di 3 itu Pak. Masuk ke 3 indikator itu. Jadi makanya secara desa Sekarbiru masuk jadi desa maju waktu itu.
mulai saya bergerak Pak di tahun 2000. Pertama kali saya ingin membangun sumber daya manusianya. Saya ingin menjadi uh, petani yang cerdas di desa, petani yang artinya bukan hanya petani yang seperti zaman dulu segitu-segitu aja. Nah, jadi saya mulai melirik potensi bahwa di Sekar Biru adalah daerah yang banyak masyarakatnya tergantung dengan tambang. Artinya penambangan ini kan sifatnya sumber daya alamnya tidak bisa terbarukan. Luas wilayah Sekar Biru itu berapa Pak Kades? Luas wilayahnya 9,75 km persegi. Kilometer, Ya. 9,75. Ada hutan produksi atau hutan lindung? Kalau hutan itu tidak ada, tapi hutan produksi Pak. Ada ya? Ada. Kita punya juga HTR, hutan ramah rakyat, itu seluas 308 hektar yang dibagi dari 2 blok. Nah, disitulah letak tantangan kita. Salah satunya kalau kita pengen membuat lahan untuk desa, terkenal di situ Pak. Cuman kita tetap menggali potensinya dari banyak sisi. Artinya, jadi kita kembali ke penambangan tadi, kita berusaha mencoba untuk merubah pola pikir masyarakat. Jadi bagaimana sisi ekonominya tidak tergantung dari tambang. Jadi kita mengadakan membangun manusia-manusianya itu lewat pelatihan. Pertama dari pelatihan peternakan, pelatihan lada, yang juga di terakhir itu di 2019 kita membangun mengajak ibu-ibu KWT untuk berlatih pemanfaatan lahan di belakang rumah, Pak. Mayoritas di sana komoditinya apa? Lada atau sawit, karet? Sawit Pak. Oh sawit. Sawit. Oh. Sawit memang secara ini kan masyarakat tuh berkebun sawit. Iya. Cuman waktu itu kan keadaannya sawit waktu itu kan lagi harganya kan murah Pak. Jadi di saat bapak-bapaknya sibuk untuk menambang atau TI, kita ngajak ibu-ibunya Pak. Ibu-ibunya yang selama ini yang teriak masalah bawang, cabai, ya kan. Jadi kita dengan lewat PKK ibu-ibu itu kita rangkum menjadi sebuah kelompok wanita tani. Jadi saya memberikan edukasi ke masyarakat itu bagaimana kita memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang nanti kita tanami sayuran yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi kita memilih Pak Rahmat yang sudah sebagai sudah inilah dianggap mampu untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu itu. Jadi nilai yang kita dapat adalah dari pekarangan rumah itu Pak, dari sisi ekonomi. Jadi kita selama ini kita membeli sayur, membeli cabai, bawang sekalipun itu ada penghematan 30 sampai 40 ribu sehari. Itu kan udah lumayan ya kan? Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi kesehatan ya jelas karena kita tidak ada bahan kimia di situ. Jadi para ibu-ibu ini diajarkan bagaimana mandiri di pakan, mandiri di pestisida, ya kan? Dan mandiri di pupuk. Artinya semua itu berbasis total organik yang kita ambil dari limbah-limbah, dari batang pisang, air kelapa, sabut kelapa yang kita olah menjadi pupuk yang berkualitas. Nah, saya dengar di Sekar Biru ini adalah tahun kemarin itu merupakan suatu desa yang digarap oleh BPS, itu desa cinta statistik. Ya. Kabarnya desa ini adalah desa digital.
itu kan kita tahu bahwa tidak semua ataupun tidak gampang bagi desa untuk melek teknologi gitu Pak Kades. Nah, tapi di sini Pak Kades mencoba untuk beralih ya, yang kita tahu bahwa selama ini ya orang desa gitu. Jangankan untuk teknologi, dia belajar yang manual pun sulit gitu kan. Nah, tapi Pak Kades bisa menciptakan hal seperti itu awal mulanya bagaimana? Apakah memang saya lihat apakah didukung oleh sumber daya yang sangat luar biasa atau bagaimana tuh Pak Kades? Ya. Jadi digitalisasi itu Pak berawal dari visi misi saya Iya. sebagai kepala desa. Jadi saya ingin mengangkat potensi wilayah desa melalui digitalisasi Iya. atau IT tadi. Iya. Nah, kebetulan saya sudah membaca potensi itu ada, SDM itu ada di desa Sekar Biru. Jadi saya tarik ke untuk bergabung di pemerintah desa. Tentunya anak muda ya. Anak muda, Iya, anak anak muda yang punya pemikiran, yang artinya punya visioner. Ya. Ya, waktu itu rutinitas saya itu setiap hari Senin Pak, semua perangkat desa itu saya kumpul, briefing di ruangan saya, Iya. dan saya tanya apa keluhan dari masing-masing dan apa ide-ide yang bakal yang keluar dari mereka. Ah, Ya, itu rutinitas saya setiap hari Senin. Oke. Artinya tadi dengan digitalisasi itu sebenarnya mempermudah mereka dalam melayani masyarakat. Artinya mereka datang, saya tidak mau perangkat desa itu hanya rutinitas. Datang duduk, kalau ada yang dilayan, kalau ada tidak dilayan ya udah duduk atau Iya. nah itu saya tidak mau. Jadi saya pengen satu perangkat desa itu satu inovasi. Oh iya. Iya. Mantap. Jadi harus setor ke saya minimal satu perangkat desa satu inovasi. Oh, jadi masing-masing tupoksi, kepala seksi atau kepala urusan tuh ada ide atau Ada inovasi ide, gitu. harus Iya. ada ide, ada Iya, ide. iya. Saya tagih terus tuh. Wah, bagus nih. Saya tagih terus. Jadi digitalisasi itu ya pertama kita buat kerangkanya dari website kita. Iya. Begitu di pengembangan selanjutnya ke arah pelayanan. Iya. Nah, jadi pelayanan itu ya pelayanan surat menyurat Iya. yang artinya kami juga ketika kunjungan ke desa Ponggo ada di sana tuh namanya desa pintar aplikasinya. Jadi kita amati, kita tiru Pak, kita Iya, modifikasi. iya, iya. Terus kita dapat lagi di kunjungan di desa Sri Mulyo di Bantul, Yogyakarta. Itu ada namanya aplikasi Elastri. Artinya elektrik layanan surat tanpa antri. Oh. Jadi di kita ganti dengan namanya Esru Pak. Seru. Sekar Biru yang ada elapornya. Iya. Ya, ada elapornya terus ada apa? Jadi masyarakat yang ingin berurusan ke desa itu ya kita menyediakan dua pilihan. Bisa dari online, Iya. juga dari manual seperti biasa. Oke. Artinya kita hadir di keduanya. Oh. Artinya lebih memudahkan dalam melayani masyarakat dan memperpendek durasi pelayanan. Pelayanan. Ya. Jumlah penduduk sendiri berapa? Jumlah penduduk hampir di angka 5.000. Oh, 5.000. Iya, 4.975 yang update sekarang. Berarti sekitar 20 lebih RT ya? Enggak. RT cuma 11. 11. Oh, berarti padat sekali itu. Padat. Jadi padat. Oh. Jadi pemilikan padat. Kadus 2, 3. Kadus 4. 4 kadus. 4 kadus, Oh. 11 RT. Berarti ada yang di ujung dong kalau 4 kadus. Ada. Iya. Ada. Oh, iya. Berarti dominan masyarakat kita petani ya, Petani. petani ya. Petani dan penambang. Sehingga muncullah Pak Rahmat ini ya, Iya. selaku pelopor. Iya. Oh, baik. Kita ke Pak Rahmat sambil nanti kita saling berkomunikasi dengan Pak Kades. Ini apakah benar? Tentunya Pak Rahmat ini adalah salah satu ketua Poktan Makmur di Desa Sekar Biru yang sukses membawa desanya, dan ini bahkan saya dengar Pak Rahmat ini sudah melalang buana sebagai
narasumber ya, sebagai narasumber untuk memberikan pengalaman kepada kawan-kawan kelompok tani. Subscriber di Gerbang Lensa, kita ketahui bahwa kondisi kita Bangka Belitung ini, karena kita merupakan salah satu provinsi kepulauan, tentunya segala sesuatu itu mahal, ada harga. Dan saya sangat tertarik dengan Pak Kades dan Pak Rahmat ini, bagaimana mereka menciptakan desanya itu memproduksi suatu ketahanan pangan lah ya, kita katakan ketahanan pangan itu konsumsi khusus untuk desa Sekar Biru sendiri, sehingga masyarakatnya merasakan efek dari pertanian ini sangat luar biasa. Nah, jadi tentunya kita mendengarkan Pak Rahmat ini, awal mulanya saya pun dengar ceritanya sangat sedih ya, bagaimana dia berjuang ya, dari diri sendiri ke keluarga sampai ke provinsi Bangka Belitung ini. Oke, Pak Rahmat, Kadarta ya, ini beliau ini lahir di mana ini Pak? Paritiga, Pak. Paritiga ya, lahir di Paritiga, tapi mukanya muka Jawa ya. Lahir di Paritiga tapi mukanya muka Jawa, salah tiga ya. Oke, silakan Pak Rahmat. Dulu saya mengawali karir peternakan sapi ini, Pak. Iya. 2014 awal terbentuknya kelompok Tani Makmur ini nggak ada orang yang mau ikut, karena kita bersaing dengan pertambangan timah yang sangat instan dapatkan uang. Kita peternakan sapi dapat cash flow dari mana? Kemudian kelompok Tani Makmur ini hanya berisi 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara. Lucu sekali, nggak ada orang yang mau ikut. Ketua, sekretaris, bendahara. Iya, secara legalitas mungkin nggak bisa ini. KSB ya. Nggak ada anggota. Iya. Seiring berjalannya waktu, sangat manual sekali, Pak. Saya tidak punya pendidikan kayak teman-teman yang lain. Kami mengolah pun dengan otodidak, beternak sapi, cari rumput, bersihkan kotoran, hanya itu saja. Tapi saya berpikir, apakah sampai kapan saya harus seperti ini? Iya. Saya ke Pangkal Pinang, lihat di tempat-tempat kawan di Pangkal Pinang maju, lihat di Mentok maju, saya pengen maju. Tapi saya tidak punya uang, saya tidak punya materi yang banyak untuk mengembangkan usaha ini secara pribadi. Tapi dalam hati saya pikir, suatu ketika nanti saya pasti bisa. Seiring berjalannya waktu, melalui rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Barat 2018, kelompok Tani Makmur menjadi salah satu binaan Bank Indonesia yang dipilih untuk 3 klaster peternakan sapi untuk Bangka Barat. Kami diajaklah studi banding ke Batam pada saat itu oleh Bank Indonesia. Nah, di sanalah saya beserta teman-teman yang lain belajar bagaimana mengolah pupuk organik padat dan cair ini secara cepat. Itu berapa orang Pak Rahmat ke Batam ya? Dari kelompok Tani Makmur saya sendiri. Sendiri. Yang Ya. lainnya? Yang lainnya dari kelompok Tani Jebus dan kelompok Tani Kecamatan Kelapa. Itu berapa orang? Dari perwakilan kelompok tani 1 orang, kemudian 1 orang. didampingi Dinas Pertanian dan Bank Indonesia. Oh, berarti nggak sampai 10 ya? Enggak. Oh, nggak sampai 10. Oke. Nah. Di sana dulu biasa, Pak, kami ngolah kompos ini 14 sampai 21 hari baru jadi. Oke. Sekarang waktu dibina oleh Bank Indonesia 24 jam sudah jadi. 14-21 hari menjadi 24 jam. 24 jam. Ya. Wah, ini Saya sangat bingung. luar biasa nih. Ini gimana caranya? Nah, itulah kami dibekali ilmu bagaimana memilih bahan baku kompos yang berkualitas, sehingga hasilnya juga akan berkualitas. Oke. Nah, saya berpikir pada saat itu kenapa masyarakat ini tidak mau berorganik? Karena daya serap lama. Iya. Padahal bukan, SOP-nya salah dalam membuat. Nah, Dalam membuat kompos itu. iya. Dari pemilahan bahan baku awal kita sudah salah. Misalnya kotoran sapi ini tidak boleh langsung terkontaminasi dengan matahari dan hujan. Oh. Nah, dari sanalah kita melihat, oh seperti ini caranya. Sebentar. Kotoran sapi tidak boleh terkontaminasi matahari dan hujan. Secara langsung, Pak. Secara langsung. Berarti dia tetap teduh ya? Ya, ada naungan lah. Iya, atau di bawah batang seperti itu ya. Kemudian bawahnya ada alas lah. Oh, ada alas. Nah. Dia nggak langsung ke tanah. Ya. Oh. Unsur haranya akan diserap. Oh iya. Oke, itu 24 jam jadi, dan kami diajarkan bahwa menggunakan alat yang sangat sederhana
bisa mengukur kualitas hara yang ada dalam kompos ini. Dan ini yang paling penting menurut saya. Oh iya, unsur zat hara. Ya, sehingga berimbas ke masyarakat, ke petani yang lain. Ketika menggunakan pupuk organik ini daya serap lama. Padahal salah, unsur haranya nggak cukup standarnya. Oh. Nah inilah yang saya dapatkan 4 hari di Batam, pupuk organik padat, pupuk organik cair. Narsumnya dari apa? Profesor atau Pada saat itu binaan profesor. profesor? Ya, belum. Perguruan tinggi. Enggak, orang biasa. Orang biasa. Orang biasa. Pada saat itu bulan Februari. Oh, bukan dari perguruan tinggi, bukan. Bukan, itu binaan profesor orang petani biasa. Di bulan Mei, Bank Indonesia mengadakan lagi pelatihan di Bangka Belitung, itu di Kecamatan Jebus, itu profesornya langsung didatangkan. Datang yang dari kunjungan binaan itu kita undang. Iya, Bank Indonesia mendatangkan profesor langsung, kami ketemu, kami berinteraksi. Pada saat itulah saya benar-benar mungkin di duduknya paling depan, saya ingin tahu, saya ingin maju seperti teman-teman saya yang lain. Bagaimana mengelola peternakan sapi ini bukan sebatas peternakan sapi saja, banyak produk turunan sapi ini yang bisa kita jadikan. Iya, benar-benar. Hari ini kita bicara kami peternakan sapi terlalu basic, pagi cari rumput, sore kasih makan, Iya. bersihkan kandang. Padahal kita ada susu, daging, kompos, urin yang luar biasa sumber keuangan. Oh, termasuk urin. Iya, Pak. Di kelompok Tani Makmur sampai saat ini memproduksi kompos, urin, daging, Urin itu? air sendinya, Pak. Iya, dia apain? Kita fermentasi dengan dekomposer M11. Itu sebagai pupuk sekaligus pestisida organik. Wah, keren tuh bisa. Wah, ini Pak, para petani-petani yang di bubble ini ya segeralah kita studi banding atau studi tiru di Rahmat Kadarta ini, Desa Sekar Biru. Terus Pak Rahmat itu kan orang di kita ini kan lebih mementingkan yang murah ya. Murah. Nanti Pak Rahmat ceritain harga pupuk kompos yang biasanya kita 14 sampai 21 hari, sekarang 24 jam jadi. Nah, itu prosesnya kira-kira produksinya berapa botol, terus skala berapa liter ya, harganya berapa. Dan rata-rata pasti di Bangka ini ya dia pertama kali mencari yang murah gitu kan, tapi hasilnya juga belum tentu berkualitas seperti itu kan. Nah, saya sangat sepakat sekali istilahnya dari segi sapi ini ya, maaf bicara banyak unsur-unsur lain yang bisa kita produksikan gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana prosesnya ini Pak Rahmat untuk pembuatan pupuknya ini, dan itu produksinya berapa, terus pasaran Pak Rahmat kemana saja? Ya, dari 34 ekor peternakan sapi di kelompok Tani Makmur kami berhasil mengolah. Dari satu ya? Ya, itu awalnya 1 ekor. Satu, sekarang 34. 34 Dari ekor. 1 ke 34 ini berapa tahun? 2014 awal saya memulai karir itu. 2014 tapi ikut pelatihannya baru 2018. 18. Wah, ini jauh bener nih Pak Kades. Berarti selama ini hanya bertahan ya. Bertahan hidup lah 2014 2018. Oke, berarti mulai ke 30-an ini 2018. Ya, akhir 2018. Akhir 2018 langsung melejit. Ya, Saya dengar kabar kan Bapak berani mengawinkan apa istilahnya jenis ini ke ini gitu kan. Nah, ini perlu dipelajari oleh teman-teman para petani di Bangka Belitung, bahkan di Indonesia ini Pak Rahmat. Gimana nih Pak Rahmat? kalau tadi bicara masalah produksi, Pak. Iya. Saya lihat para peternak kita ini hanya mengandalkan saat sapinya dijual saja. Itulah momen untuk mendapatkan uang. Benar. Ini yang saya tidak setuju. Apalagi Idul Adha sebentar lagi kan? Iya. Oke. Ada harta karun yang melimpah yang tidak tersentuh oleh mereka selama ini. Apa? Kotoran padat dan cair. Ini kan harta karun. Kotoran padat dan cair. Contoh di kelompok Tani Makmur ada 34 ekor sapi, kami memproduksi 6 ton kompos per bulan dengan harga jual 2.000 per kilo. 6 ton per bulan, Harga jual 2.000 per kilo. 2.000 per kilo. 6 ton ini 6.000 kilo. Ada 12 juta uang kami. Wow. Per bulan dari Kompos. kompos. Nah,
ini kan kita harus melihat dari semua sisi. Tadi ketika kita bicara basic, kita cari rumput, kapan nunggu ini panen? Apalagi basicnya budidaya. Bunting saja 9 bulan. Membesarkan anak 18 sampai 24 bulan baru bisa digemukkan, sudah 3 tahun. Hanya mengharap Idul Adha, usianya sudah 2 tahun baru bisa dijual, katakanlah sapi Bali 20 sampai 25 juta. Itu 3 tahun. Nah, di sebelah TI sebu-sebu seru-ser ngipas terus sehari 1 juta, kalah dong. Iya. Peternakan, mindset masyarakat nggak mau, membeku pada saat itu, cari yang instan. Iya, iya, iya. Tapi kami berjuang, kami harus mendapatkan hasil sebelum sapi ini jual. Inilah binaan Bank Indonesia membina kami mengolah pupuk yang biomasanya sangat melimpah, murah. Nah, tapi kami dapat 12 juta per bulan ketika kami jual kompos. Tapi kami berhasil mengembangkan lahan eks tambang yang ada di kelompok Tani Makmur dari hasil kualitas kompos yang kami olah sendiri. Dan ini yang menjadi kebanggaan bagi kami ketika kami berhasil menghijaukan kembali lahan eks tambang yang ada di Sekarbiru. Oke. Oke, berarti tentunya Pak Kades ini kan masuk 2016 ya. Pak Rahmat munculnya dari 2014 kan. Nah, artinya Pak Kades apakah sudah saling mengetahui, saling mengenal tentang masalah sapi ini, atau pada waktu ada janji-janji kampanye Pak Kades dengan Pak Rahmat? Saya lahir di Sekarbiru, Pak. Oh, lahir di Sekarbiru. Sangat kenal dengan Pak Kades. Oh, gitu. So, artinya ya ini sepaham lah istilahnya ya, dalam arti kata Pak Kades masuknya 2016 dan Pak Rahmat berkembang dari 2018 ke atas. Nah, tentunya dalam hal ini menurut Pak Rahmat dari segi pemerintah desa, apakah selama ini sudah ada dukungan ya, baik itu moral ya, baik itu pengerahan pemberdayaan masyarakat, karena saya melihat ini harus kita sebarluaskan lah istilahnya, kan bagaimana muncul Sekarbiru Gapoktan yang lainnya yang ada di Bangka Barat, yang ada di Bangka Belitung ini. Tentunya tidak mungkin kita lepas dari peran pemerintah desa. Saya sangat sepakat ya, istilahnya ilmu yang bermanfaat yang harus kita berikan kepada masyarakat. Nah, menurut Pak Rahmat, sejauh mana ini peran pemerintah desa terhadap Gapoktan ini sendiri? Sekarang udah berapa jumlah anggotanya? 13 orang, Pak. 13 orang dari KSB tadi ya, ketua sekretaris bendahara. Berarti ada udah nambah 10. Nah, tentunya 10 ini kira-kira ada nggak yang dari unsur aparatur desa lah, mungkin dari Pak LPM Karang Taruna atau Pak RT-nya, ada nggak? Nggak ada. Kita sepakat dengan kelompok Tani Makmur untuk jika ada yang mau menambah anggota, kita arahkan ke menjadi kelompok Tani Makmur 2. Oh gitu. Ya, ada nih dari kawan-kawan yang bekerja di desa membuat kelompok tani baru. Itu hasil binaan kami. Oh gitu. Berarti sekarang sudah berapa kelompok tani baru? Kalau di desa Sekarbiru ada 14 kelompok tani. Tapi yang menjadi binaan peternakan dan pertanian ini ada salah satu kawan dari PSM yang bekerja di desa, yang punya melihat potensi ini dan mengadopsi program kami, sehingga beliau juga punya peternakan di rumah. Oke, berarti dari ini 14 sekarang sudah. 14 kelompok tani. Dari zaman Pak Kades masuk baru berapa? Baru 10, Pak. 10. Iya. Berarti bertambah 4. Sama 4, termasuk KWT. Oh, termasuk KWT. Oh, ini KWT termasuk binaan Pak Rahmat? Ya. Ya. Oke, berarti KWT tentunya melibatkan ibu-ibu PKK dong, Iya. ya kan, secara ininya. Wah, berarti ini pemberdayaan dari segi gender pun sudah masuk, sudah sangat tepat sekali. Nah, tinggal nanti bagaimana saya sempat berkunjung ke Pak Rahmat itu, kayaknya kita butuh suatu galeri yang representatif lah untuk memamerkan ataupun memasarkan produk-produk yang dari Gapoktan. Nah, tentu ini Pak Kades butuh ya seperti BUMDes lah, seperti itu ya, untuk melakukan penjualan yang dihasilkan oleh Pak Rahmat dan kawan-kawan. Nah, tentunya kira-kira ke depan harapan Pak Kades dengan Pak Rahmat CS 14 Gapoktan ini
seperti apa kira-kira Pak Kades? Ya, jadi saya berharap kelompok tani yang ada di Sekarbiru itu, ayolah kita sama-sama memakai konsep yang diterapkan sama Pak Rahmat. Iya. Artinya basis total organik itu, ya itu kan punya nilai plus. Iya. Ya, nilai plus yang waktu itu Pak ya, pertama kita melakukan action di tahun 2020, kelompok tani itu kelompok wanita tani langsung membuat kebun di bawah binaan Pak Rahmat, kebun cabai, kebun sayur. Begitu panen Pak, wah luar biasa animo masyarakat yang ngerti dengan organik. Nggak perlu kita tahu, adalah lewat media sosial. Ya. Nah, itu sangat luar biasa animonya. Jadi karena mereka tahu dengan sayuran atau yang perikanan yang berbasis telur organik sudah pasti sehat, ya kan. Jadi dengan Pak Rahmat ini, dulu saya pernah bercerita, mungkin entah beliau masih ingat apa enggak, ketika saya berkunjung pertama kali ke tempat beliau waktu menjadi kepala desa, saya bilang, Pak Rahmat, nanti saya berusaha membuat kamu dari pegang cangkul menjadi pegang mic. Wes. Jadi entah beliau masih ingat apa enggak, saya bilang nanti Anda tidak lagi berkecimpung dengan itu, tapi Anda sudah menjadi narasumber. Iya. Dan kita mampu ingin merubah cibiran itu menjadi tepuk tangan, Pak. Iya. Iya, waktu itu saya sering hampir tiap hari saya berkunjung ke situ. Ketertarikan saya karena ya Pak Rahmat sosok yang menginspirasi. Iya. Jadi action pertama saya waktu itu, saya bilang dengan tim IT waktu itu, Rahmat ini adalah sebuah mutiara yang masih dalam lautan. Oke. Tidak ada yang melirik tapi berharga. Tugas saya kalau desa mengangkat itu, Pak. Iya. Pertama saya buat videonya. Pertama video profil tahun 2018, sosok beliau saya tonjolkan. Oh. Sampai itu saya dilirik di 2019 langsung pihak TVRI melihat itu langsung menghubungi kita. Iya. Dibilang, Pak Kades, boleh nggak kami meliput desa Bapak? Silakan, saya bilang. Waktu itu program Inspirasi Indonesia, Pak. Oh. Iya, program Inspirasi Indonesia yang saya tidak menyangka waktu itu tayangan itu disaksikan juga di Kementerian Sosial waktu itu, Pak. Oh. Ya, jadi pas pada momen HKSN tadi 2021, Iya, benar. saya diundang sama Pak Dirjen, Pak. Oh. Pak Asep Sasa Purnama. Iya, benar. Beliau mengundang saya makan di restoran di sini. Sekarang dia pengen kenal Iya. dan pengen mendengar arus bawah katanya. Iya. Seperti apa? Saya bilang ke depannya Pak, bagusnya artinya masyarakat jangan dimanjakan lagi dengan pemberian ini. Ada sisi kurang, ada sisi lebihnya. Artinya bagusnya masyarakat tuh ya dikasih pendidikan bagaimana jadi mengolah, jadi petani yang cerdas, petani yang pintar. Artinya tidak tergantung lagi dengan pupuk yang ada di pabrik. Ketika pupuk itu langka, alasan gelombang, ombak besar, bagi kami dengan Pak Rahmat itu bukan masalah, karena kami sudah pupuk dari limbah, yang bukan dari pupuk dari buatan pabrik. Berarti Pak Rahmat dengan Pak Kades, kalau di Sekarbiru itu berarti kalau untuk kebutuhan pertanian itu cukup ya untuk menghidupkan desa saja ya, misalnya dari kebutuhan daging sapi, terus sayur ataupun cabai atau gimana, atau masih membeli dari luar? Ini sebenarnya pelatihan ini sudah dibuat Pak Kades di awal. Saya sangat mengapresiasi ini karena saya jalan di banyak tempat, ini bantuan masuk tapi SDM belum diperbaiki. Sehingga bantuan ini saya lihat rata-rata banyak terbengkalai, bahkan hilang begitu saja. Di Sekarbiru saya lihat Pak Kades memperbaiki SDM masyarakatnya dulu,
Seperti awal pertama, beliau mensupport, dibuatkan pelatihan, saya diminta untuk mengajarkan mereka bikin pakan, bikin pupuk. Baru pada saat itu diadakan bantuan bibit dari beliau, bibit sayuran segala macam, itu tahap 1. Tahap kedua, Pak Kades membekali lagi SDM masyarakatnya dengan pelatihan budidaya itik, daging dan petelur. Iya. Nah, pada saat itu baru diadakan bantuan ke masyarakatnya beternak bebek. Nah, ini sangat saya apresiasi ketika SDM sudah mumpuni, baru bantuannya ngikut. Benar. Saya jalan di mana-mana tempat, Pak. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Nah, jangan bantuannya masuk, SDM-nya belum cukup. Iya. Akhirnya terbengkalai. Nah, terkait produk yang ada di rumah-rumah, beban moral mungkin masyarakat sudah mendapatkan pelatihan. Terkait ini produk muncul dari rumah, saya pikir ini ketahanan pangan ini harus kuat, harus tangguh dari rumah, bukan dari desa. Iya. Kenapa harus dari rumah? Kalau rumah-rumah penduduk sudah ada ketahanan pangan bebas, sudah ada beli cabai, bawang, yang kecil-kecil bumbu segala macam. Ini Bangka Belitung, Pak, daerah kepulauan, 50.000 bawanya pakai kelingking cuma. Padahal hanya bumbu. Iya. Jangan coba-coba pulang ke rumah kasih istri 20.000 tolong belikan bawang, cabai, dia tambah, Pak, uangnya, Pak. Dia tambah 10.000, ikalah yang beli kata dia. Bukan di Majalengka. Dan ini saya lihat seperti mungkin target, cita-cita, mimpi yang terwujud. Iya. Susah awalnya saja. Petani kita tidak tahan dengan tempaan. Peternak kita tidak tahan. Cash flow-nya lama. Iya, benar. Saya harus cari timah biar cepat. Iya. Kami bukan basic pertambangan. Benar. Bersyukur teman-teman yang ada pertambangan yang menghasilkan, jangan lupa berinvestasi ke darat, ke perkebunan. Iya. Saya setuju itu. Hanya terkadang seiring berjalannya waktu kita malas. Salah satu contoh, pemerintah kita melihat hilirisasi ini dengan cara yang instan. Mohon maaf Pak, ini ingin saya katakan, halo Vietnam, tolong kirim beras. Iya. Halo Australia, tolong kirim kami daging. Ya. Kita melihat hilirisasi dengan cara yang instan. Padahal kita ke Lampung dibawa melihat potensi yang ada di Bangka Belitung, kita punya lahan yang sangat luas untuk budidaya sapi nih. Dan program swasembada daging ini sudah sejak lama. Digadang-gadangkan lewat spanduk, lewat apa, belum menampakkan hasil. Berarti selama ini salahnya tuh di mana, Mas? Saya rasa Apanya daging yang dipotong-potong dibagi-bagi kita aja atau gimana nih, Mas? mungkin seluruh stakeholder harus duduk bersama lah, Pak. Oh gitu. SDM cukup, butuh intervensi pemerintah pada saat ini. Yang kami butuhkan kebijakan sang pemangku kebijakan di negeri kami. Sekarang misal nih ya, kan sebentar lagi bulan suci Ramadan, bulan Idul Adha ya, Ramadan kurban. Itu biasanya saya dengar sapi itu bahkan kita ambil dari luar negeri kan. Ya, apakah memang stok di kita ini kurang atau memang kita nggak mempersiapkan momen gitu loh. Jadi istilahnya kan kita sudah jelas nih sapi ini 9 bulan dan lebaran kan setahun sekali istilahnya. Terus setahu kami kita by data saja, masyarakat yang tidak makan daging ini kan ya mungkin dari ada yang agama yang makan daging kan, ada memang yang sakit kolesterol lah ini itu. Artinya kan kita bisa melihat perputaran kebutuhan daging itu seperti apa. Nah, kok kita bisa susah dengan daging gitu seperti itu dan mahal. Nah ini yang bahasa mahal ini yang saya sedih karena ya kita di dinas sosial PMD ini kan ngurus orang yang nggak mampu, Pak. Jadi kategori indikator salah satunya adalah makan daging. Kalau dia udah sekian lama makan daging itu masuk ke kategori rentan miskin seperti itu. Itu bagaimana kalau Pak Rahmat melihatnya? Data BPS 1 bulan Bangka Belitung butuh 900 ekor sapi. 1 bulan masyarakat Babel kurang lebih sekitar 1.500.000-an ya masyarakat kita ini. Kalau saya nggak salah 1.900.000 ekor sapi per bulan. Kalau kita rata-ratakan 1 ekor berapa kilo? 20 sampai 25 juta lah budgetnya, Pak. Nggak kilonya. Rata-rata 4,5 sampai 500 kilo bobot hidup. 450 sampai 500 kilo bobot hidup. Kalau kita ambil 500, wah berarti 450
kilo. Ya, saya ingin katakan 900 ekor per bulan yang dipotong di Bangka Belitung, ada uang Bangka Belitung yang ditransfer ke Jawa dan Lampung. Ini Iya, ini kan didatangkan dari luar. Itu baru sapi. Ada yang paling mudah, mungkin kita kepikiran mudah ini, 6 ton telur bebek yang dimasukkan dari Pulau Jawa ke Bangka Belitung, 4,5 ton telur puyuh, ini data dari BPS Pak. Per bulan yang masuk ke Bangka Belitung. Kita kalikan per kilo 15.000 saja telur ini. Kalau telur puyuh kita kalikan 30 sampai 35.000 per kilo. Berapa uang Bangka Belitung yang harus keluar ke Jawa dan ke Sumatera? Apakah kita tidak ada lagi orang pintar di Bangka Belitung itu untuk mengembangkan ini? Iya. Sebentar Mas, tolong. Wah ini makin menarik ini bos. Wah, ini 3 telur puyuh 30.000 Ya, per kilo. per kilo. Kita butuh 4,5 ton per bulan. Data BPS ya. Data BPS. 4,5 ton per bulan. Berarti duitnya sekitar 120 jutaan Baru telur Pak. keluar. Keluar, ini uang Bangka Belitung yang harus kita transfer keluar. Nah sekarang kita kembali lagi kan, ada tak kira-kira pengusaha kelompok kita yang produksi telur puyuh? Ya. Di kelompok Tani Makmur, alhamdulillah kami sudah berhasil mengembangkan sapi, kambing, ayam, bebek, dan puyuh. Banyak masyarakat bilang kami nggak bisa bang ternak bebek bertelur ini tanpa sawah. Orang gila ini kelompok Tani Makmur ini, bebek tanpa mandi mana bisa. Alhamdulillah kami rubah semua cibiran ini. Orang-orang yang menghina inilah yang sekarang masuk ke lingkungan orang gila ini Pak. Iya, dan memang ngurus ini harus orang gila. Ya harus gila. Kami punya pemotongan bebek 1.200 ekor per bulan yang ada di kelompok Tani Makmur. Berapa? 1.200 ekor per bulan. 1.200 Dengan ekor harga per jual bulan. grade A 75.000, grade B 90.000. Oh. Kami bukan membicarakan berapa case flu yang kami terima dari pemotongan bebek, Iya. bukan Pak. Tapi kami bangga, kami bahagia, kami puas ketika produk kami dikonsumsi orang yang memang tidak berbasis vaksin. Oh. Kami tidak menggunakan pemicu, semuanya kami ramu dengan bahan-bahan herbal yang mungkin dari sejak dulu sudah ada. Tapi subscriber Gerbang Lensa, bebeknya itu sangat luar biasa loh. Saya udah pernah coba kemarin waktu ke Sekar Biru. Lembut, sangat-sangat lembut, terus tulangnya pun dan apa tuh Pak Kades, daging sama kulitnya Iya. itu Bisa. misah. Wah itu sangat luar biasa. Nanti saya videoin lah buat kawan-kawan Gerbang Lensa ya. Apalagi ini kan malam Jumat ya, malam Jumat. Wah tuh bebek tuh mantap tuh. Jadi sayang kalau kawan-kawan ke Bangka Belitung, kalau nggak ke Sekar Biru itu sangat disayangkan. Dan memang saya tertarik, bahkan mereka punya laboratorium sendiri untuk membuat ya produksi kompos itu. Jadi ini sangat luar biasa dan saya memang merasa ini orang-orang di Bangka Belitung ini kira-kira apakah nggak fokus Pak, dan ataukah di kawan nyusah atau memang pengennya langsung jadi gitu kan, tidak mau berproses atau bagaimana lah kira-kira. Karena Pak kita ya lumayan saya bilang kaya ya, kita lahan saya rasa nggak kurang. Bahkan saking lebihnya kita hancurin gitu kan. Jadi ya saya rasa ini yang harus menjadi PR kita bersama. Ya ini bukan hanya tugas dari Bupati, Wali Kota, Pak Kades, Gubernur. Ini adalah tugas kita bersama. Bagaimana mindset masyarakat? Oke, kita penambang, tapi jangan lupa Anda berinvestasi. Seperti itu. Anda punya uang, yuk kita investasi di sini. Kan seperti itu. Jadi supaya ya saya sepakat uang Bangka Belitung ini nggak keluar. Kan gitu. Maka adanya dana desa, adanya ADD, bagaimana Pak Kades kita menciptakan pertumbuhan ekonomi di desa itu ya berputar uang itu di desa. Yeah. Maka kita mulailah dari Sekar Biru, nanti ya dengan adanya Gapoktan 14 ini, KWT, terus usahakan kawan-kawan itu belanjanya di pasar desa Sekar Yeah. Biru. Mungkin
Ya kami selalu berdoa Pak Kades bisa melanjutkan ke step berikutnya, ya kan? 2 periode kita sudah mulai fokus ke sini. Iya. Jadi saya merasa bangga kalau 309 desa di Bangka Belitung ini dengan tipologi-tipologi yang berbeda itu ada penonjolan masing-masing, Iya. seperti itu. Pak Rahmat dengan gayanya kan stylenya beda-beda loh. Iya. Nggak bisa kita harus samakan. Ada yang ya petani yang slow, santai, ya istilahnya nggak neko-neko, jalan. Ada yang berpikir harus menambang ini, ada yang dialah petani, dialah penambang, dialah pelaut kan, ada seperti itu. Jadi kita bagaimana caranya, tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat. Betul, Pak. Jadi jangan sampai membangun dari desa itu hanya slogan saja. Iya. Jadi mungkin itu Pak Kades dan Pak Rahmat, saya mengucapkan terima kasih. Boleh yang tambahkan, sebesar- Pak? Oh ya, boleh silakan. Ya, sedikit menambahkan untuk rekan-rekan sama kepala desa Ya, yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kita cita ini, ayo kita sama-sama membangun desa. Kalau desanya maju, berarti kabupatennya maju, ya, provinsinya maju. Iya. Jadi ayo kita kerja ikhlas, kerja cerdas, iya, kerja keras. iya, Jadi apa yang saya perbuat dari awal dengan tim saya itu sudah menuai hasil, Pak. Oh, Sudah alhamdulillah. dengan Pak Rahmatnya mulai dilirik, ya, ya kan, mulai kita bisa dikenal di luar. ya, Nah, jadi dari saya membangun desa digital, alhamdulillah di tahun 2021 Dinsos Pemdes Kabupaten Bangka Barat mempercayakan saya sebagai narasumber untuk percepatan desa digital Kabupaten Bangka Barat waktu itu, Pak. Jadi ayo kita jangan merasa pesimis, kita harus optimis. Ya. Latar belakang pendidikan bukan membuat kita harus down. Ayo kita yakin kita bisa. Kita sama membangun daerah kita, Bangka Belitung yang kita cintai ini. mantap. Oke, Pak Rahmat mungkin ada yang mau disampaikan untuk penutup kepada rekan-rekan saudara-saudara kita petani yang ada di Bangka Belitung ataupun di Indonesia. Ya, Silakan. mungkin kawan-kawan petani peternak jangan lihat kondisi kelompok tani makmur pada saat ini. Kawan-kawan harus melihat 8-9 tahun yang lalu di belakang layar apa yang telah kami buat. Kami jatuh bangun, pontang-panting, mati-matian, hampir mati beneran bahkan. Kawan-kawan harus tahu Iya. berdarah-darahnya kami membangun ketahanan pangan ekonomi kami. Iya. Sehingga pada saat ini mungkin kami sudah memberikan yang terbaik. Ketika 2019 kami didampingi Pak Gubernur dan pimpinan Bank Indonesia Ya. mendapat penghargaan klaster nasional terbaik pendukung ketahanan pangan. Saingannya waktu itu apa? Tuban dan Kalimantan. Kalimantan dengan Jawa Timur ya? Ya, Tuban Jawa Timur, Tuban Jawa Timur. Kalimantan dengan Bangka Belitung. Wah, itu provinsi besar semua Saya ya. ingat sekali Pak, konsultan BI Babel bilang ketika saya harus berhadapan dengan Tuban sentranya sapi, Ya. 12 juta ekor 2019, kita cuma 12.000 Bangka Belitung. Kelompok tani makmur cuma 34, seperti Persib lawan Juventus pada saat itu. Tapi data fakta yang terjadi kita juara 1. Alhamdulillah kami memberikan yang terbaik untuk Bangka Belitung. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih. Saya terharu sekali nih Pak Rahmat, Pak Kades. Alhamdulillah, artinya jabatan yang kita pangku ataupun yang kita jalankan sekarang ya memang belum bisa maksimal untuk memberikan yang terbaik. Tetapi setiap hari kita selaku pemimpin yang ada di desa, Pak Rahmat selaku pemimpin petani yang ada di desa, terus berusaha untuk berbuat yang sebaik-baiknya, karena di belakang kita ini adalah tanggung jawab, di mana kita tanggung jawab, di belakang kita ada keluarga, di depan kita ada masyarakat, bangsa dan negara. Mungkin sahabat Gerbang Lensa itu yang bisa kami sajikan di siang hari ini di podcast Dinsos PMD. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Erwin dan Pak Rahmat. Ya, Pak, sama-sama, Sukses Pak. selalu. Ya, selamat atas prestasi yang sudah kita raih, dan sekarang kita konsentrasi ke tingkat regional lomba desa dan kelurahan di tahun 2022.
Jangan bilang kamu luar biasa kalau belum masuk gerbang lensa. Dinsos PMD, belajar yang pintar, berguru di yang pandai. Bangka Belitung luar biasa. See you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kades. Sama-sama. Terima kasih pada